pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh Jika bertemu mereka, apa yang ingin Anda tanyakan? Tentang karir perpolitikan, atau tentang situasi di masa Orde Baru, atau tentang kedekatan mereka dengan Presiden Indonesia kedua, Soeharto? Jawabannya ada di Q&A, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pada era Orde Baru, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, menduduki jabatan sebagai menteri dalam beberapa periode. Ia diminta Presiden Soeharto untuk menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan 5 dan Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan 6. Emil Salim, selama 22 tahun menjabat sebagai menteri, terhitung 4 kali berganti jabatan, diantaranya sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkup Wakil Kepala Bappenas tahun 1971 sampai 1973, Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 2, Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan 3, dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabinet Pembangunan 4 dan Kabinet Pembangunan 5. Pada era Orde Baru, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Kosmas Batubara pernah menduduki jabatan menteri dalam beberapa periode. Ia ditunjuk Presiden Soeharto sebagai Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan 3, Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Pembangunan 4, dan terakhir Menteri Tenaga Kerja Kabinet Pembangunan 5. Dan narasumber kami untuk malam hari ini yang pertama adalah Profesor Emil Salim, Bapak Akbar Tanjung, dan juga Bapak Kosmas Batubara. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Q&A, selamat datang di Q&A. Pak Akbar selamat datang. Pak Kosmas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Kita akan membahas soal menteri-menteri lawas ini Bapak. Nanti di sini Bapak akan ditanya-tanya dengan para panelis kita. Di sini ada 8 panelis yang... Apa kata Pak Emil, partai politik hari ini tidak satupun yang tidak punya ideologi. Ya, Pertanyaan saya juga agak takut kualat nih kalau nanyanya. Nanyanya misalnya nggak terlalu pas konteksnya. Dengan adanya bapak-bapak banyak yang menyebut ketiga bapak ini living legend. Setujukah? Pas bapak-bapak pernah dengar misalkan, Pak dulu ketika presiden jatuh atau pimpinan jatuh tuh begini, tolong jangan. Bagaimana sebenarnya komunikasi politik antara Pak Harto dengan menterinya? Ketika misalnya Katanya di tahun-tahun pertama Pak Harto itu pendengar yang baik untuk dari orang-orang ekonomi Pak Wijoyo, Pak. Romantisme kepada Orde Baru. Ini penting sekali dipahami mengapa muncul romantisme Asal itu. Bapak senang, kemudian Bapak kemudian menceritakan bahwa ada, nah itu. Saya mau tanya, mungkin ke Fikri, kamu tahu nggak jabatan-jabatan mereka? Coba saya kasih dari Pak Akbar dulu. Pak Akbar ini menteri apa di tahun berapa? Gak tahu. Ke sekolah dia. Berarti masih milenial ya kamu ya? Aku milenial. Masih milenial, oke. Kan SD, masa SD nggak hidup zaman Orde Baru pasti hidup dia. Harusnya SD hafal, tuh nggak harusnya lulus. hafal nama-nama menteri begitu Cuma ya? karena bandel dulu Pak. Enggak, bapak-bapak apa kabarnya? Baik, sehat? Berarti usia tahun ini masuk berapa Pak? Sekarang 87. 87, tahun ini berarti mau 88 dong? Wow, 88. Pak Kosmas baru ulang tahun pernikahan kan kemarin? Ya. Ke 50? Ya. 50 tahun. Ada yang udah 50 tahun perkawinan? Kang Asep belum? Oh Mas Jurejo. Iya, Bapak. Jadi apa kabar Menteri Orba? Ini kan menteri kalau kita lihat tuh dulu tuh kompak banget gitu. Nggak ada hiruk pikuk rame-rame antar ribut-ribut di kabinet gitu kan. Nggak gaduh. Nggak gaduh begitu. Nah tapi apakah ditanya sebenarnya di dalamnya itu tuh gaduh atau enggak? Itu kan yang kita nggak tahu gitu sebenarnya sampai sekarang. Pernah gaduh nggak sih Pak? Pernah berantem nggak sesama menteri? Sama-sama. Ya sesama kolega menteri begitu selama Bapak di kabinet? Kenapa? Pernah berantem nggak? Pernah ada adu argumentasi, debat gitu? Dengan menteri-menteri ini tidak. Oke. Dengan menteri kehutanan ya. Menteri Kehutanan. Ributnya gimana Pak? Coba ceritain. Ya karena di lingkungan lembang hutan. Jadi kan agak berbeda, kita punya kepentingan. Sehingga bagaimana, tapi saya dijamin
bahwa yang dipotong hanyalah yang tinggi badan 60 cm diameter. Ya. Itu janjinya. Prakteknya belum tentu. Terus Bapak langsung marah gitu ketika lagi sidang. Jadi ada inilah mengadulah kita. Mengadu, tapi langsung ke presiden nggak mengadunya pada saat itu? Jadi dalam kabinet ya ini gimana ini dalam teori begini, peraturan begini, prakteknya begini. Ini bagaimana ini dan sebagainya gitulah. Tapi selesai di rapat itu berantemnya kan, nggak dibawa keluar. Ya di dalam kabinet dong kita bicara, nggak usah keluar kan. Nggak ngomong-ngomong ke media gitu enggak ya. Silakan, Bang Ege. Ya, Bapak-Bapak yang terhormat, pertama-tama harus diakui perasaan saya campur-campur nih ya. Karena saking hormatnya kepada Bapak-Bapak dan pengalaman di masa yang lalu, di sisi lain saya juga agak takut kualat nih kalau nanyanya. Nanyanya misalnya nggak terlalu pas konteksnya. Kan kita tahu sekarang ini zaman ini generasinya mereka ini generasi zaman now. Lalu generasi kami generasi setengah zaman now lah kali ya. Atau ya iyalah pokoknya setengah lah zaman now. Kalau bapak-bapak itu disebut orde baru konotasinya kan seakan sekarang ini ya menurut ahli sejarah kan agak kurang enak. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Orde baru nggak selalu jelek, Siap, banyak hasilnya orde ini baru. menarik ya. Barangkali kita bisa sebut malam ini bahwa yang lalu itu tidak semuanya salah, yang sekarang pun belum tentu semuanya betul. Nah yang menarik seperti tadi Pak, ketika ada perbedaan di dalam ya, menyambung Andini tadi, kan ada satu orang aja tuh Pak yang bicara keluar. Dulu ya Pak ya, menurut petunjuk Bapak Presiden, gitu ya. Itu ada satu aja tuh Menteri Penerangan atau ada juga Menteri apa Pak ini? Yang seknek. Pak Seknek ya? Yang ngomong itu ya? Yang pelan-pelan ya. Jadi saudara-saudara memang hasil pertemuan tadi hati-hati betul gitu ya. Pak. Kualat bener loh. Betul ya? Kualat loh kamu. Enggak maksudnya cara menyampaikannya begitu. Apakah memang itu sesuatu yang disepakati atau perasaan saja? Karena perasaan pada zaman itu sedemikian rupa, jadi yang bicara biarlah Menteri Penerangan saja atau Pak Darmono saja gitu. Sementara bapak-bapak nggak bicara ke media waktu itu. Begini Bu, tiap zaman itu ada semangat zaman. Nah itu Pak. Jadi maksudnya. semangat zaman tadi dengan semangat zaman sekarang berbeda. Ya. Pada waktu itu yang penting adalah bagaimana kekompakan dari pemerintah membawa masyarakat, ingat itu peristiwa 65 kan dahsyat itu sampai berbunuh-bunuhan. Bagaimana masyarakat bersatu menghadapi proses pembangunan secara utuh. Karena zamannya menghendaki suatu sikap perilaku pemimpinan yang kuat membawa satu kesatuan masyarakat itu ke tujuan yang sama. Ada GBN, ada macam-macam. Maka mau tidak mau lain dari zaman sekarang ini. Jadi jangan disamakan zaman-zaman itu tuntutannya berbeda. Kalau yang sekarang oh ya. Enggak. Dengan demikian silakan habisnya. Dengan demikian menurut bapak-bapak yang sekarang ini pas ya. Menteri-menteri bicara sendiri-sendiri itu pas karena sesuai dengan semangat zaman saat ini. Ya, Iya, Pak. dan semangat zaman itu kalau semuanya bicara-bicara ke pers itu kan bisa semeraut. Zaman dulu. Lebih baik ada juru bicara. Kalau sekarang Pak? Dan jam biasanya Menteri Penerangan atau Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara, Sudarmono atau Murdiono dan sebagainya. Sehingga ada satu pendapat yang disampaikan sebagai hasil rapat kabinet yang dipimpin oleh Pak Harto itu. Jadi waktu itu selesainya di mana? Di Menko dulu atau langsung ke Seknek atau seperti apa ketika kalau ada perdebatan? Pak Akbar boleh dong. Pak Akbar boleh menjawab juga loh Pak, ini kan masih ada pengalaman juga waktu zaman Pak Harto itu. Selesainya tuh waktu ketika ada perdebatan di mana pada saat itu? Perdebatan tetap ada, di dalam kabinet berdebatlah kita. Tapi sebelum kabinet itu ada Menko dalam hal ini Pak Wijoyo memimpin pertemuan antar menteri. Di sana kita gebrak meja dan mencari satu penyesuaian, beda pendapat dipecahkan di antar kabinet itu sehingga konsensus dan bersama itu diajukan pada sidang kabinet. Jadi sidang kabinet sudah boleh dikatakan separuh matang lah itu keputusannya untuk disampaikan oleh Pak Harto yang membulatkan kesepakatan itu. Waktu itu drama gebrak meja menteri itu di sidang itu tidak ada Pak Hartonya tapi Pak ya? Bisa banting kursi Bung. Pak Hartonya waktu itu ada di tempat nggak Pak? Tidak, jadi dua. Senin sidang antar menteri di bawah pimpinan Menko Wijoyo, Rebo sidang kabinet.
dalam sidang kabinet, hasil dari hari Senin itu secara bulat disampaikan kepada Rebo kepada sidang kabinet di bawah pimpinan langsung Presiden. Jadi kalau gebrak meja nggak ada Pak Harto kan? Oh, Tidak ada. Kalau sekarang barangkali kebalikannya. Sidang sama presiden dulu, habis itu baru antar menteri gebrak meja, bisa. Satu tenggelamkan, satu jangan. Iya benar. Dipersembahkan oleh